Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yakina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik hari ini masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk hidup di dunia. Nikmat apa yang kita dapatkan malam hari ini? Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat taufik dan hidayah. Dan nikmat yang paling terbesar di malam hari ini adalah nikmat sadar. Nikmat apa, Pak? Ibu, nikmat apa, Bu? Bu, nikmat apa, Bu? Saya tanya, Ibu sadar enggak? Bapak sadar? Lah,
Apa yang dimaksud dengan nikmat sadar? Sadar diri kalau kita hanyalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini sadar berarti. Kalau misalkan kita mendengar suara azan hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Apakah kita bergegas menuju ke musola, atau kita menjauh dari musola, atau kita hanya menjawab saja? Kalau kita sampai bangun dan langsung pergi ke musola, berarti kita adalah orang yang sadar. Mudah-mudahan komplek perumahan apa tadi? Huta Gaen. Huta apa, Bu? Huta Gian. Artinya apa itu? Tadi kata Pak Haji Muhammad Afdol, katanya artinya adalah yang damai. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi komplek yang damai. Nah ini perumahan Hutagian harus sadar semuanya dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Semua, ibunya, bapaknya, anaknya, cucunya, menantunya, semuanya harus ibadah kepada Allah. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat sadar, yang alhamdulillah kita malam ini mengingat, memperingati, mengagungkan kelahirannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana termaktub dalam hadisnya, barang siapa yang mengagumkan kelahiran Nabi, yang membesarkan kelahiran Nabi, mengikuti akhlak-akhlak Nabi, maka orang tersebut akan diberikan derajat yang tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Sama-sama kita bersolawat kepada Nabi, yang mudah-mudahan kita awali pengajian ini dengan solawat kepada Nabi, sehingga kita diaku sebagai umat Nabi dan juga mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya akan berikan satu aurad yang sangat hebat untuk kita semua.
Ini satu aurat tapi bisa untuk semua. Ibu mau berangkat kerja, bapak mau berangkat kerja, pulang dari kerja, mau bangun rumah, jampe anak kita supaya soleh dan solehah, supaya dagangan kita berkah, supaya usaha kita berkah. Nah, ini ada satu wiridan yang harus kita baca. Dibacanya cukup 3 kali. Berapa kali, Bu? 3 kali. Jadi kita mau kerja, pulang dari kerja, mau apapun, mau berhubungan rumah tangga dengan istrinya, menjampe anak kita supaya saleh dan solehah. Kalau di sini suka ada acara akikah atau cukur, nah itu bisa dipakai doanya. Bagaimana doanya? Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Cuma itu. Ya, diamalkan. Itu berkah pasti. Kita berangkat kerja, kerja kita berkah, warung kita berkah, yang ke sawah, sawahnya berkah. Anak kita dijampe, pegang kepalanya, baca itu berkah. Kita masuk ke dalam rumah, baca itu berkah. Kita mau cukur rambut, yang acara akikah, tasmiyah, berkah. Dengan mengawali atau mengakhiri atau berdoa dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bisa, Bu, ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Berkah insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pengajian ini, dengan kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan nikmat-nikmat kita ditambah ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak Wali Kota Serang, Bapak Haji Syafruddin SOS MSI, yang walaupun beliau sudah tidak ada di sini, tapi tapak tilasnya ada di sini. Dan mungkin ruhnya masih di sini. Mungkin ruhnya masih ingin mengikuti maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak tahu. Karena manusia itu terbagi dua, ada jasad, ada ruh. Kadang-kadang begini, Pak. Ada yang jasadnya di sini tapi ruhnya di rumah. Ada yang jasadnya di sini tapi ruhnya di pekerjaan. Ada yang begitu. Nah, mudah-mudahan kita jasadnya di sini dan ruhnya pun di sini, betul. Sehingga jasad kita mendapatkan keberkahan maulid dan ruh kita pun mendapatkan keberkahan maulid. Amin ya Rabbal. Mudah Bapak Wali Kota kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga memimpin Kota Serang ada dalam amanah yang seamanah-amanahnya, sehingga kita masyarakat bisa mengikuti dengan baik. Dan yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Curug Kota Serang, yaitu Ibu Eni Sudaryani, yang juga beliau alhamdulillah tadi hadir di tengah-tengah kita, tapi sekarang mungkin sudah pulang juga. Mudah-mudahan Ibu Camat pun berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi camat yang amanah.
Dan juga yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Kemanisan, Bapak Mardi. Ada Bapak Mardi? Pulang juga. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Lurah juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati tokoh masyarakat Kemanisan, Bapak Haji Namin SH, yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Semoga panjang umur, sehat selalu, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menghasilkan husnul khotimah. Dan juga yang saya hormati Direktur PT Bebentara Perkasa Indonesia, Bapak Salmon Siagian. Ada? Pulang juga. Ah iya, wakilnya yang mewakili. Mudah-mudahan beliau juga berada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, Ketua Panitia Bapak Haji Muhammad Afdol, dan juga Bapak Agus Maulana, yang mudah-mudahan dengan adanya Ketua Panitia membentuk semua ini, semua pengorbanannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanannya menjadi saksi kelak di akhirat. Kenapa Pak? Karena kita di akhirat itu membutuhkan amal kebaikan kita. Wallahi, wallahi, sekecil apapun amal kebaikan kita itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Mau tahu? Mau tahu bahwasannya ada salah satu ulama yang mana ulama tersebut masuk surga bukan karena sholatnya, masuk surga bukan karena puasanya, masuk surga bukan karena sedekahnya, masuk surga bukan karena bacaan Qur'annya yang banyak, bukan karena tahfidz Qur'annya, tapi ulama ini masuk surga hanya karena seekor lalat. Tahu lalat? Laler. Tahu laler? Lalat. Tahu lalat? Laler. Laler itu adalah lalat. Kalau di sini apa namanya? Tai lalat. Kalau gede tai apa? Tompel namanya. Kalau gede. Nah ini seorang ulama besar masuk ke dalam surga hanya karena seekor lalat. Masya Allah. Bagaimana kisahnya? Pada saat ulama tersebut sedang menulis dengan penanya. Kalau zaman dulu itu nulis pakai ini Pak, pakai apa namanya, tinta itu ya, tinta apa namanya? Kalau sekarang tinta apa tuh namanya? Jadi kalau nulis tuh cocol dulu ke tinta, ya. Barangkali nyoret. Begitu seorang ulama tersebut pada saat mau ngambil tintanya, ada seekor lalat sedang meminum tintanya. Masya Allah. Laler baheula mah nginum naget tinta Pak. Masya Allah. Kalau Pak dan Ramil atau yang wakili kopi ya, bukan tinta ya. Pak Kapolsek juga kopi ya. Masya Allah. Akhirnya ulama tersebut bagaimana? Tidak mengganggunya, tidak mengusir lalat tersebut dan membiarkan meminumnya. Nah ini Masya Allah, sampai hal yang terkecil seperti ini. Masya Allah. Apalagi ini, ibu-ibu menyiapkan kopi, menyiapkan minuman, makanan dan lain sebagainya. Masya Allah. Bahkan tadi Pak Wali Kota nambahin amplop. Masya Allah. Pak Kapolsek juga mau nambahin. Dan Ramil mau nambahin. Mau nyumbang juga. Nah ini Masya Allah. Kita nggak tahu Bu, kita nggak tahu Pak, yang mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Masya Allah. Makanya jangan pernah berhenti kita melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena kita nggak tahu kebaikan yang mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Saya mau tanya malam hari ini, ibu-ibu sama bapak-bapak mau masuk surga? Mau masuk surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Masya Allah. Turunkan tangannya. Pertanyaan satu lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak punya dosa enggak? Angkat tangan yang punya dosa. Oh, ini bagaimana ya? Surga angkat tangan, dosa angkat tangan. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam itu dikeluarkan dari surga karena berbuat. Nah, sedangkan komplek Hutagian asli pengen masuk tapi banyak. Gimana ini caranya, Pak? Hah? Hah? Pengen masuk surga tapi banyak dosa. Bisa enggak? Bisa. Yang penting kita mau tobat. Wa yatubullahu ala may yasha. Allahu alimun hakim. Kata Allah, hei orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang punya dosa, jangan berkecil hati, jangan sampai kita kecewa karena dosa kita sehingga kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bagaimana? Bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tobat kita itu bisa diketahui, diterima dan tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Siapapun gak bakalan tahu. Kenapa? Karena ada yang terus dia bertobat kepada Allah tapi ternyata tobatnya tidak diterima oleh Allah. Ada yang beristighfar dia cuma 1 kali tapi langsung diterima oleh Allah. Kan ada kisahnya. Ada seorang jawara membunuh 99 orang. Ada seorang apa? Ayah jawara di dia. Ayah. Teterak di kadek. Terak. Tapi ke pemajikan sieun. Lain jawara karena sama. Ya. Jawari. Kapolsek di kantor. Di imah masieun ke pemajikan. Ada seorang jawara membunuh 99 orang tapi dia ingin bertobat kepada Allah. Akhirnya dia pergi ke salah satu ulama dan dia bertanya, "Ustadz, saya ini seorang jawara, saya seorang pemabok, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah ngaji. Saya sudah membunuh orang 99 orang. Tapi saya mau tobat, bisa nggak? Sekarang saya pengen masuk surga." Gimana kata ustadznya? "Maaf, kamu nggak bisa. Kamu adalah ahli neraka." Maka pada hari itu juga si jawara langsung ngambil goloknya dan kiai tersebut dibunuh langsung. Hati-hati jadi kiai. Makanya saya kalau jadi kiai ini ya, ada orang yang begitu saya bilang gimana? Ya insya Allah kamu bisa. Karena kalau nggak bisa takut di iyalah jawara dilawan. Ima jawarana beneran. Pemajikan lagi loba ima jawarana. Nah ini. Akhirnya si kiai tersebut dibunuh. Jadi jumlahnya yang dibunuh berapa? 100 jangkep. Tapi dia nggak berhenti, tetap pengen tobat kepada Allah. Dan akhirnya dia tetap mendapatkan hidayah dan dia pergi ke salah satu ulama lagi. Tapi ulama ini adalah ulama yang waro. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau misalkan kita punya masalah, datanglah kepada kiai yang waro. Tahu nggak kiai yang waro? Kiai yang hati-hati terhadap urusan dunia. Kiai yang betul-betul zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu lebih mencintai kepada akhirat daripada urusan dunia. Kiai yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kiai yang menjaga ibadahnya. Kiai yang menjaga perutnya. Kiai yang menjaga matanya. Kiai yang menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga kakinya. Nah ini kiai namanya. Kiai yang waro. Tapi kalau kiai yang tidak menjaga matanya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, dia memakan makanan yang haram,
maka ini tidak akan bisa membawa kita kepada kemaslahatan. Maka Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah, satu daerah akan dilaknat oleh Allah, satu kampung akan dilaknat oleh Allah, illa bizikrillah, jika di kampung itu tidak ada yang zikir kepada Allah. Alhamdulillah di komplek ini kita mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengadakan perlombaan-perlombaan tahfiz Quran dan lain sebagainya. Maka ini adalah bukti kampung kita, komplek kita, negara kita tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang melantunkan kalimat tasbih, satu kali kalimat tasbih, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Maka Allah akan angkat 10 derajat dan Allah hapus 10 dosa. 3 kali kita baca berarti 30 kebaikan malam hari ini. Dikali jumlah jamaah yang hadir, itulah jumlah pahala kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati juga kepada Kapolsek Curug, Kapolsek Curug, alhamdulillah hadir juga, atau yang mewakili Badan Ramil, alhamdulillah bisa hadir juga. Mudah-mudahan dengan adanya anggota TNI Polri kita di sini, mudah-mudahan Indonesia diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu hidup damai dan bahagia sehingga kita menjadi negara yang baik dan penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena aparat-aparat pemerintah pun butuh doa. Betul nggak? Betul. Karena saya juga pengajian, Mbak, di Polres. Seminggu sekali, Pandeglang. Nah ini kita harus mendoakan aparat-aparat kita, harus mendoakan pimpinan-pimpinan kita, supaya aparat-aparat kita dan pimpinan-pimpinan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Tapi kalau kita mendoakan sebaliknya, maka ini kita sama dengan menghancurkan negara kita sendiri. Betul apa betul? Maka kita doakan pimpinan kita, siapapun yang jadi pemimpinnya, siapapun yang menjadi aparat pemerintahnya, mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh komplek Hutagian Asri, bil khusus ketua panitia beserta jajarannya, saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya. Mudah-mudahan dengan datangnya saya ke sini Allah turunkan keberkahan. Kebetulan saya belum lama baru pulang dari umroh. Alhamdulillah. Makanya ada yang mengatakan jika ada orang baru pulang umroh sebelum 40 hari, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya doakan mudah-mudahan yang ada di sini bisa umroh semuanya. Pengen umroh nggak, Bu? Punya duitnya? Mimpi berarti. Ya, lumayan mimpi juga ya. Alhamdulillah. Nanti insya Allah diumrohkan sama Pak Haji Namin ya. Iya dong.
Masya Allah, berkah. Mengumrohkan orang tuh berkah. Berkah Allah ganti berlipat ganda. Ini ada kisahnya, mau dengar nggak? Sayyidina Ali karomahallahu wajhah punya uang 500 dinar. Pulang dari pasar habis usaha jual kurma. Begitu pulang di jalan ada janda. Ada janda di sini. Banyak. Janda tua, janda muda. Campur. Begitu pulang dari pasarnya habis usaha jual beli korma, di tengah jalan ada janda. Dan janda itu minta kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, saya seorang janda, saya punya keinginan." Apa kata Sayyidina Ali? "Wahai janda." Amin, pulang dari sini ada janda nanti nih. Seurnya, Masya Allah. Asal janda iya baik. Janda kolot. Ada kagoda. Akhirnya bagaimana kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, "Wahai seorang janda, kamu pengen apa?" Akhirnya janda tersebut mengatakan, "Ya Ali, saya pengen umroh." Tuh. Saya butuh biaya jumlahnya 500 dinar. Ada yang mengatakan 1 dinar hanya 800.000. Jadi 800.000 kali 500 berapa tuh? Sakitu baiklah. Akhirnya kata Sayyidina Ali apa? Kok orang ini tahu kalau saya punya uang 500? Akhirnya Sayyidina Ali nggak berpikir lagi. Dikasihkan uang 500 dinar itu kepada janda tersebut. Masya Allah. Setelah sampai rumah, istrinya Sayyidina Ali siapa namanya? Siti Fatimah Zahra, putri daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Ya Ali, mana penghasilanmu hasil jual kurma?" Diceritakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, hasil jualnya itu ada 500 dinar, saya kasihin ke janda." Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau bapak ibu kayak gitu marah nggak? Dicekek meren Pak. Hah? Doang si Lesti dicekek, Masya Allah. Endah si Lesti. Tahu saya pulang dari Arab langsung tahu kabar ini. Aduh ya Allah. Kalau saya jadi Rizky Bilar saya akan jaga si Lesti itu Pak. Sayang Masya Allah. Akhirnya bagaimana kata Fatimah Zahra? "Ya Ali, Masya Allah, begitu mulia hatimu memberikan uang 500 dinar kepada janda." Masya Allah Bu, Siti Fatimah Zahra tuh. Urang mau ulahkeun mere duitnya Pak. Molototan saeutik laju bae. Ini Masya Allah. Ya, Pak Kapolsek begitu nanti ya. Itu. Masya Allah, mulianya Fatimah Zahra. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kata Siti Fatimah Zahra, "Ya Ali, mudah-mudahan perbuatanmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Didoakan Pak, Masya Allah. Ini kita kadang-kadang ngasih sesuatu sama janda, istri kita langsung marah, betul nggak? Masya Allah. Apalagi kalau Kapolsek WA-an sama janda. Baik. Jaminan baik. Ini. Akhirnya kata Sayyidina Ali bagaimana? "Ya Fatimah, saya mau silaturahmi dulu ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Sayyidina Ali diizinkan, silahkan. Ditanya sama Fatimah, "Ya Ali, mau ngapain ke rumah Bapak?" Kata Sayyidina Ali, "Saya mau bercerita tentang ini. Apakah saya salah atau tidak?" Akhirnya Sayyidina Ali jalan. Begitu di perjalanan ada orang Baduy bawa onta. Orang Baduy bawa apa? Bawa onta. Kalau di kita bawa kambing. Atau bawa kerbau. Orang Baduy bawa onta. "Ya Ali, saya mau jual onta saya ini, onta yang paling bagus di Baduy ini." Akhirnya bagaimana? Kata Ali, "Wahai orang Baduy, saya nggak punya uang." Kata orang Baduy bagaimana? "Gak apa-apa ya Ali, saya hutangin. Karena kamu adalah
menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, akhirnya diberikan hutang tuh Bu, dikasihin hutang, dengan hutang 500 dinar. Ya udah kata Ali, saya terima hutang, nanti kalau sudah ada saya bayar. Akhirnya Sayyidina Ali sudah menerima unta itu dan orang Baduy tersebut pergi. Akhirnya Sayyidina Ali ke rumah Nabi membawa unta. Begitu 100 meter mau nyampe ke rumah Nabi, ada orang Baduy lagi yang berbeda, nggak sama kayak yang tadi. Yang tadi sudah hilang. Ada orang Baduy lagi. Ya Ali, kamu bawa apa itu? Kata Ali, ya bawa unta lah. Masa bawa kerbau? Nah ini, akhirnya bagaimana? Setelah itu, si orang Baduy tersebut menawar untanya Sayyidina Ali. Ya Ali, detik hari ini saya ingin membeli untamu yang gagah ini, karena saya baru lihat unta seperti ini. Iya, untana aneh. Mirip kerbau ya untana. Aneh untana. Biasanya ada apa tuh unta itu? Lengkungnya ada berapa? Ada 2, ima aya 3. Beda ya mah. Jadi biasanya aya 2, ima aya 3 berkah. Akhirnya saya beli dengan harga 1000 dinar. Masya Allah Bu. Tanpa nawar lagi, Ali belum juga ngomong harganya. Ali itu orangnya jujur. Kalau dia ditanya berapa harganya, saya beli 500 dinar. Mau dijual ya terserah, yang penting ada untungnya. Nggak ada untung nggak masalah, ini jual zaman dulu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Demi Allah, wah udah demi Allah. Salah, bohong lagi. Makanya Bu, Pak yang jadi pedagang, ada pedagang di sini. Jadilah pedagang yang jujur. Karena keberkahan dalam berdagang itu dari kejujuran, bukan dari kebohongan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dagang modalnya 1000, beliau nggak pernah cari untung tapi cari berkah. Nih saya belinya 1000, silahkan mau dilebihin boleh, nggak dilebihin nggak apa-apa. Nabi, kalau kita ditanya, Bu atau modal lagi temenang padahal menges untung kita. Nah ini, bener nggak? Cina atuh paji tekengeng segitu modal lagi can menang padahal menges menang manehna. Menang 10 meter di gerondeng, dia. Nah ini metode ini. Alasan. Hati-hati juga ibu-ibu, bapak-bapak yang mau umroh. Itu kalau berbelanja di Mekah atau di Madinah itu hati-hati. Karena harganya mahal-mahal di sana. Jadi kalau kita nggak hati-hati kita bisa tertipu di sana. Jadi harus pintar, ini berapa harganya. Jadi kalau misalkan ini 2 real, cocok nih sesuai dengan harganya, beli. Kalau nggak cocok jangan dibeli. Karena saya kemarin bawa jamaah 30, insya Allah tanggal 27 juga berangkat lagi Pak Haji, bawa jamaah 30. Itu jamaah saya yang ketipu. Beli sejadah yang harusnya harganya cuma 5 real, berarti 20.000, dia beli 300 real. Berarti berapa? 1.200.000 sejadah biasa. Saya bilang ketipu, sedangkan di Arab kalau sudah beli nggak bisa kembali. Berkah kan belanja di sana itu. Ya hati-hati Bu. Ada teman saya naik taksi yang harusnya ongkosnya 5 real, ini ongkosnya 100 real. Nah jadi hati-hati kalau yang ke sana jangan sampai tertipu jeung ulah wawanian bahasa orang nama. Ulah sosolontongan wawanian doang di dia naik angkot 5.000 jangan. Hati-hati, kalau bisa kita selalu dengan pembimbingnya ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab kita dengan pembimbingnya. Karena ada orang Pandeglang itu beli korma, dia nggak ngerti. Ditanya sama orang Arabnya mau berapa kilo? Kam habbah. Kata orang Arabnya kam habbah kilo, mau berapa kilo? Dia bingung, mau beli 2 kilo dia bingung jawabnya, apa ini 2 kilo? Akhirnya dia ingat sholat subuh 2 rakaat. Rokataini kilo. Rokataini kilo. Nah, ini. Ini belajar bahasa Arab dulu ya. Belajar bahasa Arab. Bahkan ada seorang kakek-kakek, dia masuk ke hotel,
masuk ke kamar, kan kalau dimasukin kartunya langsung nyala ya lampunya. Sedangkan si kakek ini kalau tidur pengen dimatiin lampunya. Akhirnya manggil orang Arab yang jaganya itu. Orang Arab sini. Ini tolong matiin. Si Arab kan bingung, nggak ngerti apa matiin itu. Akhirnya dia ingat, oh iya kata si kakek di kampung saya kalau ada yang meninggal innalillahi. Akhirnya nyuruh sama orang Arab, innalillahi. Ini ngaco ini ya. Masya Allah ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjualnya dengan harga 1000 dinar. Masya Allah. Ini sampai sini kita sudah bisa menerawang kemuliaan kebaikan Sayyidina Ali kepada janda. Ya, Kapolsek harus baik sama janda. Dan Ramil baik sama janda. Jangan dinikah tapi. Gak jarang. Masya Allah, akhirnya dibayar 1000 dinar. Akhirnya untanya dibawa oleh orang Baduy yang kedua. Sayyidina Ali melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sedang berzikir melaksanakan sholat sunnah duha. Dan setelah itu ditanya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Ali ya anakku, sini. Lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul, ya Rasul, yang mau bercerita saya atau engkau? Masya Allah. Jadi Sayyidina Ali kepada Nabi begitu tuh akhlaknya. Yang mau bercerita saya atau engkau? Bagaimana kata Rasul? Saya yang akan menceritakannya. Ternyata bagaimana? Rasul Nabi Muhammad SAW mengetahui perjalanan Sayyidina Ali dari pasar sampai memberikan uang kepada janda, sampai memberikan kabar kepada Fatimah Az-Zahra, sampai ada yang menawarkan unta. Rasul mengetahuinya. Masya Allah, ini keberkahan dan ini keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diceritakan sama Sayyidina, sama Kangjeng Nabi, ya Ali, bahwasannya janda yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi lamun ayah janda cuan-cuan malaikat eta. Itu yang pertama adalah malaikat Jibril dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Baduy yang membawa onta itu adalah malaikat Mikail. Dan yang ketiga yang membelinya itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israel enggak ada. Lamun ayah dicabut nyawana ge. Itu adalah malaikat Israfil yang memberikan kemuliaan hatimu yang Masya Allah mengikhlaskan uang sebesar 500 dinar kepada seorang janda yang mau berangkat umroh. Di sini ada janda yang mau umroh enggak? Ada enggak? Kalau ada mau saya umrohin. Nanti yang bayar Pak Haji Namim nih. Iya. Nanti ada yang nawar ontanya. Punya onta enggak? Punya manuk punya ya. Ini keberkahan Masya Allah. Keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dan kemuliaannya hatinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka daripada itu mudah-mudahan dengan berkahnya maulid ini kita semua diberikan hati yang baik, diberikan hati yang ikhlas, diberikan hati yang teguh, dan sehingga kita berada dalam keberkahan dalam hidup kita semua ila akhiril hayat. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak kita bisa baik karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa pakai baju rapih karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat, melaksanakan sholat dengan sempurna-sempurnanya dari mulai takbir sampai salam karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita bisa sampai sebahagia ini karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia ini jika bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan komplek Hutagen ini apa? Karena adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang saya tanya, ini berkah enggak kita pakai tenda karena adanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirnya wali kota Serang ke kita, berkumpul tengah-tengah kita karena ada apa? Karena ada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Semua kita berkumpul di sini karena kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan pernah lisan ini tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari jangan sampai tertinggal. Satu hari jangan sampai lisan ini kosong daripada mengucapkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi kita baca 10, sore 10, pulangnya 10, sebelum tidur 10. Masya Allah, berkah hidup kita. Berkah hidup kita kalau dihiasi dengan terus membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mengatakan tadi, belajar terus setiap hari, lisan kita selalu dibiasakan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Itu mau berangkat, mau pulang, mau kerja, mau nyiram bunga, mau apa, itu bacaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Berkah semua yang kita lakukan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan saya doakan komplek Hutagian. Hutagian apa Hutagayan? Hutagian ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Pak Wali Kota mengatakan masuk surga semua katanya. Betul. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang pengen masuk surga.